Shalom rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus berkati. Baku dapat dengan beta Jessica Patira Jawane dalam Tahuri ANGPM Ranting Galilea Cabang Tiberias 2 edisi November dan Desember 2021. Berikut kegiatan-kegiatan Ranting Galilea yang jalan selama bulan November dan Desember. Pertama, bakti lingkungan di bantaran Sungai Wayame. Kedua, pendidikan kader jenjang dasar. Ketiga, pembersihan gedung gereja Pancaran Anugerah. Dan yang keempat, kegiatan Santa Claus. Berikut informasi dari bidang 5. Katong mau bilang dan kebannya forbung dan usidong yang suka nasional ranting dan forbung dan usidong yang boleh pas nasional ranting tolong lunas akan menjual yuran for anggota Rp2.000 per bulan, yuran for pengurus Rp5.000 per bulan, dan yuran for pembina Rp10.000 per bulan. Bung dan usi bisa kas nasional ranting di bendahara ranting, kaseng bendahara 1 dan 2. Shalom, saudara yang terkasih. Kita yakin katong semua pernah bermimpi. Entah itu mimpi yang baik, yang indah, ataupun mimpi yang sembah atau yang buruk. Pada dasarnya banyak orang senang kalau dong mimpi itu mimpi yang indah. Sehingga ada satu orang pun yang senang kalau dong mimpi itu mimpi yang buruk. Sama di bagian Alkitab yang jadi bahan renungan katong di saat ini, Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ternyata dalam teks Alkitab ini katong temukan bahwa Yusuf juga bermimpi. Mimpi Yusuf ini adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan Allah atau pesan-pesan ilahi. Yusuf bermimpi malaikat Tuhan datang padanya dan menjadi pertanyaan bersama untuk jadi bahan refleksi untuk katong semua, mengapa Yusuf bermimpi dan apa maksud dari mimpi itu. Saudara yang terkasih, bagian awal kisah ini dikatakan bahwa Yusuf bertunangan dengan Maria. Secara tradisi Yahudi pada waktu itu bertunangan sifatnya mengikat, artinya bahwa Yusuf akan menikah dengan Maria. Tapi dituliskan lanjut bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini sesuatu yang mengejutkan, sebab kalau pakai logika, bagaimana mungkin bertunangan dengan orang lain dan mengandung dengan yang lain? Kalau peristiwa ini akan terjadi pada katong sekarang ini, pasti seviral, dibahas, dan ujung-ujungnya katong akan saling meninggalkan, bahkan mungkin saling membenci. Padahal aturan hukum Yahudi pada waktu itu, Yusuf berhak untuk menceraikan Maria karena telah hamil dan bukan dengan Yusuf. Yusuf pada waktu itu berniat menceraikan Maria secara diam-diam. Sebab kalau Yusuf menceraikan Maria di depan umum dengan alasan tersebut, maka Maria akan dilempari batu oleh masyarakat. Bahkan mungkin Maria akan dipermalukan. Yusuf dilema dan pada akhirnya Yusuf bermimpi didatangi oleh malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan berpesan padanya, jangan takut ambil Maria sebagai istri, sebab anak dalam kandungan itu berasal dari Roh Kudus. Lalu yang kedua, pesan malaikat Tuhan kepada Yusuf, kalau anak laki-laki itu lahir, kasih nama dia Yesus, karena dia yang menyelamatkan manusia dari dosa. Saat Yusuf terbangun dari tidurnya, ia lalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Allah melalui malaikatnya. Saudaraku yang terkasih,
pesan Natal yang dapat dijadikan bahan refleksi bersama dari teks ini adalah: yang pertama, karya Allah tuh seng dapat dibatasi dan pikiran katong sebagai manusia. Sebab jika Allah mau, Ia akan berkenan untuk melaksanakan karyanya, maka semuanya akan jadi. Seng ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menghalangi. Lalu yang kedua, Allah seng pernah pandang bulu untuk memilih siapa yang akan mengerjakan misi Allah. Siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan, akan dipilih Allah untuk melaksanakan karya-karya Allah di tengah dunia ini. Yang ketiga, belajarlah untuk menjadi orang yang tulus hati dalam membangun hidup, tetapi juga membangun relasi dengan orang lain. Ketulusan Yusuf pada Maria menjadikan dia untuk berusaha menjaga kehormatan Maria dengan bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Sebab kalau saat itu Yusuf menggemparkan peristiwa itu dengan mengikuti tradisi hukum Yahudi untuk menceraikan Maria, maka Maria akan malu, Maria susah, Maria sengsara dan menderita. Tapi Yusuf seng sampai hati bikin akang. Mari belajar untuk seng sampai hati melihat orang lain susah, seng sampai hati kas malu orang meski mungkin katong terluka dengan dong perbuatan, seng sampai hati menilai orang lain menderita karena hidup pas-pasan bahkan kekurangan. Inilah prinsip kerendahan hati yang dimaksudkan dalam Matius 1 ayat 18-25. Yang keempat, belajarlah dari ketaatan Yusuf yang tetap menjadi orang yang setia dalam imannya kepada Allah dengan mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah. Ia tidak membantah sedikit pun rencana Allah, tetapi setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kesetiaan katong adalah bentuk syukur katong kepada kasih Allah yang tiada berkesudahan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan menolong dan memberkati katong semua. Amin. Mewakili semua potensi ranting Galilea, ketemu bilang selamat berbahagia, Furbung Deng Usidong yang pun hari ulang tahun sepanjang bulan November dan Desember. Kiranya Tuhan Yesus selalu kasih berkat Furbung Deng Usidong. Beta Halger Huai, Ketua Ranting Galilea Cabang TBRS 2 Daerah Pulau Ambon Utara, mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat memasuki Tahun Baru 1 Januari 2022. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom. Selaku Sekretaris Ranting Galilea, saya mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2021 dan selamat memasuki Tahun Baru 1 Januari 2022 bagi seluruh potensi MGPM Ranting Galilea. Kiranya damai dan sukacita selalu menyertai kita. Teruslah menjadi garangan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Peace.
Demikian Tahuri AMKPM Ranting Galilea, Cabang Tiberias 2, edisi November dan Desember 2021. Kamu adalah garam dan terang dunia. Shalom!